Kalau kamu klik, nih, muncul semacam hologram seperti Halo gan, welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Akhir-akhir ini marak banget penggunaan e-materai ya, karena untuk kebutuhan tes CPNS atau mungkin untuk tes P3K, baik itu yang umum maupun yang khusus. Baik itu kamu yang kerja di negeri maupun yang swasta. Sekarang itu surat menyurat, surat pernyataan, lamaran dan lain sebagainya itu menggunakan e-materai, nggak lagi menggunakan materai tempel yang biasa kamu beli di kantor pos atau mungkin di toko kelontongan ya. Dan untuk e-materai sendiri karena transisi, jadi ada beberapa dari mereka yang termasuk admin juga yang cukup kagok dengan e-materai ini, dan mungkin juga beberapa dari kamu ada yang menyaksikan apakah benar e-materai yang dibeli ini itu asli atau enggak. Karena ya kalau materai fisik kita bisa lihat langsung, tapi kalau materai gimana sih cara membedakannya dengan yang palsu atau mungkin dengan yang tiruan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di video kali ini admin akan coba tunjukkan ke kamu gimana cara membedakannya based on pengalaman admin. Jadi kalau misalkan mau ditambahin ada sesuatu bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Di sini admin sudah menyiapkan dua tampilan, satunya itu berupa gambar di sebelah kiri dan satunya lagi di sebelah kanan, yaitu berupa dokumen yang dimana di dalamnya itu sudah dibubuhi e-materai seperti ini yang bisa kamu lihat. Jadi kalau kita rujuk dari panduannya untuk membedakan dengan yang KW dengan yang palsu e-materai ini, ya syukurnya pada saat video ini dibuat itu masih baru ya, jadi harusnya ya istilah-istilah palsu dengan KW dan sejenisnya itu harusnya belum ada ya. Dan semoga aja nggak bakal ada, karena ya namanya e-materai digital rawan banget kalau nggak dibikin serumit ini dan seaman ini, karena ya barang fisik aja bisa dibikin KW-nya, apalagi yang digital seperti ini. Nah, dari panduannya itu yang pertama yang bisa kamu lihat dari e-materai adalah dari fisiknya ya, dari fisiknya dulu. Yaitu dia punya gambar lambang negara Garuda Pancasila di sebelah kanannya, kanan atas, seperti yang kamu bisa lihat di foto ini. Jangan kalau kita coba bandingkan dengan yang e-materai sesungguhnya, itu benar ada logo atau lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, ini dia. Kemudian tepat di bagian bawah logo ini, lambang negara ini, ada tulisan meterai, ada tulisan materai elektronik. Selama ini kita nyebutnya itu materai, terai. Padahal sebenarnya bahasa Indonesianya itu meterai, sama seperti kita menyebut apotik, padahal sebenarnya itu bakunya itu apotek. Cuman karena sudah kebiasaan nyebut apotik dan juga materai, maka yang bakunya itu harusnya yang baku ini dibaca metrai, justru dibaca materai. Jadi kalau kamu nemu materai digital tulisannya materai, materai, bukannya meterai seperti ini, dan ini juga meterai, itu pasti KW. Jadi memang yang aslinya itu meterai, ini dia meterai. Kemudian di bawah tulisan materai elektronik ada angka, yaitu 10.000, ini nilainya angka 10.000. Pastikan 10.000 bukan 1.000 atau lebih dari itu. Kemudian juga ada tulisan Rp10.000 tepat di bawahnya, ini dia Rp10.000. Ya kalau tulisan mungkin saja masih bisa dikibulin ya, karena tulisan seperti ini juga masih bisa dibikin dengan teknologi atau dengan cara yang sederhana. Tapi kalau kamu perhatikan tepat di belakang semua tulisan dan gambar ini, dia di belakangnya ada semacam gambar yang kalau lihat mungkin saja seperti Garuda itu sendiri ya, burung Garuda, mungkin saja, mungkin admin keliru, atau sejenis motif batik kali tepat di belakangnya ini, di belakang materai, yang sepertinya motif batik atau mungkin burung Garuda itu sendiri. Kalau kamu tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian juga ada semacam apa ya, kalau dicatur itu hitam putih, tapi di sini warnanya pink. Kalau misalkan untuk logo, tulisan dan belakang juga masih ditiru, bisa ditiru. Nah, ada satu lagi pengaman, yaitu ini. Kalau kamu perhatikan sebenarnya di sekeliling tulisan dan gambar serta ada latar belakang ini ada semacam barcode. Tapi lebih tepatnya ini bukan barcode ya, tapi QR code. Nah, QR code ini tentunya ada nilainya
mungkin saja berupa angka, huruf, atau mungkin serial number. Dan ini nggak bisa ditipu karena memang serial number ini bakal terhubung ke server Perumperuri, yang mana nanti akan kelihatan serial number dari QR code ini apakah valid atau enggak, terdaftar atau enggak, itu sudah ketahuan dari sini. Dan ini tentunya unik, nggak bakal sama dari setiap e-materai yang kamu beli. Sekalipun kamu beli e-materainya itu di tempat yang sama, di waktu yang sama, pasti QR code atau kode unik ini bakal beda, nggak mungkin sama. Dan dia juga bakal kelihatan siapa yang resellernya, diterbitin siapa, nomor serinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan aja nih, QR code kan memang bisa dibikin ya, karena kita bisa bikin zaman sekarang online, bikin QR code juga mudah. Masalah validasi diterima atau enggak itu urusan belakang. Tapi gimana sih cara lain untuk bisa mengetahui e-materai ini ori atau enggak? Satu lagi, admin mumpung inget caranya, yaitu tinggal kamu klik bagian e-materai, entah itu di tengah, di pinggir, intinya di dalam kotak hitam ini e-materai. Kalau kamu klik, nih muncul semacam hologram, seperti ketika kita coba menyinari uang, entah itu 10.000, 50.000, 100.000. Intinya kalau kita sinarin dengan lampu UV itu, maka akan muncul semacam hologram. Nah, itu juga berlaku di e-materai. Kalau diklik, hologramnya muncul tepat di belakangnya. Kalau kamu geser klikan kamu ke tempat lain, dia akan menghilang. Kalau ditaruh lagi, dia akan muncul. Diulang-ulang seperti ini bener-bener kelihatan banget ya. Kalau misalnya yang KW atau mungkin hasil scanan, printan yang sudah pernah di-convert, itu nggak bakal muncul yang seperti ini. Dia akan datar aja seperti ini. Misalkan nih, datar aja. Tapi karena ini admin kliknya di sini ya, jadi nggak muncul. Tapi kalau kamu kliknya di tengah, dia akan muncul hologram ini. Jadi mudah banget ya, muncul seperti ini nih. Nah, dengan cara ini sebenarnya kita sudah bisa memastikan kalau e-materai yang kita beli itu ori ya, bukan KW dan lain sebagainya. Cara lain sebenarnya masih ada dan sudah pernah aku post, yaitu dengan langsung mengupload file dokumen PDF kamu yang sudah dibubuhin e-materai ke situs Perumperuri. Nanti mereka akan memvalidasi dan dinyatakan itu sah atau enggaknya. Caranya sudah pernah aku post, cek aja di pojok kanan atas. Sedangkan untuk cara ketiga, yaitu langsung di scan barcode-nya ini menggunakan aplikasi scanner Perumperuri juga ya. Ini kelihatan juga nanti bakal serial numbernya, siapa yang jual dan lain sebagainya. Sudah pernah membuatkan videonya, cek aja di pojok kanan atas. Ya, karena memang ini barang digital, jadi harus benar-benar waspada. Karena yang fisik aja bisa ditiru, apalagi yang digital seperti ini sangat-sangat rawan. Jadi pastikan kalau kamu mau beli e-materai, belilah di tempat yang terpercaya. Salah satunya di SCN bisa, kemarin yang daftar P3K atau PNS. Bisa juga beli di Alfamart. Kalau admin sih beli di dekat-dekat rumah aja karena mudah dan juga ori juga. Dan pada saat beli juga admin dapet promo pada saat itu. Jadi ya tinggal kamu pilih aja, ada banyak merchant juga yang jual e-materai ini yang tentunya original. Pastikan aja tempatnya terpercaya dan sudah punya kredibilitas. Nah, itulah dia tata cara untuk mengecek keaslian dari e-materai yang sudah kamu beli. Saran admin sih belilah di tempat yang terpercaya ya. Misal di situs SSCASN-nya sendiri, atau bisa kamu beli di gerai minimarket seperti Alfamart yang sudah pernah admin buatkan videonya, bisa kamu cek di sini. Dan tata cara pembubuhannya itu baik dari HP, langsung dari komputer juga sudah pernah admin buatkan juga di channel ini. Ya, silakan kamu cek aja di channel ini. Untuk e-materai itu cukup banyak admin buatkan videonya. Jika ada yang mau ditanyakan untuk permasalahan e-materai ini, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!